Cara membaca laporan keuangan perusahaan. Di video kali ini kita membahas 7 poin dari 19 poin cara menganalisa membaca laporan keuangan untuk perusahaan ukuran kecil dan ukuran menengah pastinya. Saya Coach Usman dan kita lihat dulu yang satu ini. Nomor 1, cash flow. Kenapa cash flow nomor 1 adalah karena cash is king. Memiliki cash atau cash flow atau arus cash di uang bank, di rekening bank kita, di uang kas kita itu paling penting. Karena tanpa cash flow kita nggak bisa bergerak, nggak bisa bayar gaji, nggak bisa bayar supplier, nggak bisa membeli barang-barang dagang kita, nggak bisa membayar gaji-gaji guru les kita kalaupun kita contohnya bimbingan belajar, apapun itu kita butuh cash untuk bayar. Kita nggak bisa bayar melalui barang kita, barang dagang kita. Nah, kenapa saya bilang cash penting? Karena kalau kita lihat banyak startup company, banyak tech company, technology company, startup company yang ada di Indonesia bahkan di dunia ini, bahkan bukan baru, kita ngomong sudah 5-10 tahun. Mereka perusahaan-perusahaan bahkan tidak mencetak Rp1 pun laba atau keuntungan perusahaan. Tapi herannya kok bisa bertahan? Karena mereka punya cash. Mereka punya cash dari investor yang membuat mereka tetap bisa bayar gaji, tetap beli aset, tetap melakukan banyak hal, bangun website dan lain-lainnya. Bahkan mereka orang-orang yang mahal sekalipun. Karena mereka punya cash, tapi ingat 10 tahun mereka bahkan tidak punya profit. Nah, di dalam bisnis kecil dan menengah, bukan hanya masalah ada cash saja atau dari investor, tapi yang paling penting adalah ada namanya cash. Itu ada 3 jenis cash yang berbeda dalam sebuah perusahaan. Yang paling penting perlu Anda perhatikan adalah namanya OCF atau Operational Cash Flow. Bahasa Indonesia adalah arus kas dari kegiatan operasional. Yang saya lebih suka panggil adalah OCF, Operational Cash Flow. Karena cash flow ini adalah datang dari pembayaran customer Anda. Artinya ketika customer Anda belanja, mereka bayar Anda secara cash, atau nanti mereka transfer bayar ketika piutang atau hutang mereka sudah jatuh tempo. Artinya uang yang datang dari memang pembayaran customer, karena customer memang benar-benar beli barang Anda, bukan uang yang datang dari investor, bukan uang datang dari investor mertua Anda, tapi benar-benar karena ada penjualan, uang itu datang, baik cash, baik pelunasan piutangnya. Nah, setelah cash itu kita terima, lalu kita bayar supplier kita secara cash, lalu kita bayar gaji, bayar operational cost, bayar bunga bank, semua itu, dan itu masih ada sisa, atau saya bilang operational cash flow positif. Itulah yang paling penting, itulah yang perlu Anda jaga dari seluruh jenis indikator keuangan nomor 1. Karena kembali, tanpa cash, biarpun untung Anda besar tapi gak ada cash, nggak bisa jalan perusahaannya, karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beli barang gitu. Jadi pertama harus punya cash dulu, yaitu dari operational cash flow. Oke? Poin kedua yang paling penting dilihat adalah net profit margin, artinya persentase keuntungan bersih. Artinya keuntungan bersih Anda dibagi dengan omset perusahaan. Artinya berapa persen keuntungan bersih Anda dibandingkan dengan omset perusahaan. Nah, persentase ini sangat penting karena menandakan berapa sehatnya, berapa baiknya keuntungan yang dihasilkan dari omset Anda. Banyak perusahaan yang tidak sadar net profit margin mereka terlalu rendah. Mereka hanya kira-kira, mereka hanya feeling. Tetapi berapa pertanyaan yang paling bagus? Yang paling bagus perusahaan-perusahaan super, perusahaan yang benar-benar bisa bertahan lama. Mereka memiliki net profit margin di atas 20%. Nah, mungkin Anda kaget mendengar ini, masa mungkin? Yes, ada. Saya ketemu banyak perusahaan yang bahkan kecil, yang menengah, bahkan besar memiliki net profit margin yang di atas 20%. Memang banyak dalam konteks tidak sebanyak yang di bawah itu. Ya, jumlahnya kalau dipersentasekan mereka di Indonesia mungkin ada kurang dari 10%. Tetapi perusahaan-perusahaan yang bisa 20% ke atas ini, mereka perusahaan yang saya bilang bisa bertahan sangat lama dan menikmati keuntungan yang sangat baik sekali. Nah, pada dasarnya, kenapa ini juga menjadi poin kedua? Artinya ingat, perusahaan nanti pertama saya ngomong cash flow. Cash flow operational itu kita namakan berlari sprint, berlari jarak pendek. Tapi kalau mau bisnis maraton, artinya bisnisnya bisa bertahan jangka panjang seperti orang lari maraton, kita harus memperhatikan profit, bukan hanya cash flow terus. Profit yang membuat perusahaan bisa bertahan lama dan membuat owner tuh happy. Nggak mungkin kita hanya punya cash flow terus, tapi nggak pernah punya profit. Dan profit kita jangan seperti roller coaster. Nah, bagaimana jika profit Anda sekarang di bawah 10%? Maka Anda harus cari cara bagaimana meningkatkannya, yaitu dengan mengurangi cost, atau meningkatkan omset, atau yang paling sering meningkatkan gross profit margin yang saya bahas selanjutnya nanti.
Itu yang paling sering. Nah, kalau Anda sekarang di atas 10-15%, saya bilang selamat, karena Anda termasuk perusahaan yang lumayan bagus. Memang belum sebagus 20%, tapi lumayan bagus. Kalau Anda 15-20, sedikit lagi. Tapi yang 20 ke atas benar-benar super. Artinya mereka tidak perang harga, mereka efisien sekali, dan omset mereka tidak 1 triliun. Saya pernah ketemu perusahaan di Indonesia yang 2 triliun omset setahun, tapi malah mereka ruginya 1 triliun. Bayangkan, omset 2 triliun masih bisa rugi 1 triliun. Bayangkan seperti itu. Jadi omset tidak selalu menentukan 20%. Ada yang berpikir, 20% ya profit margin hanya bisnis-bisnis kecil, bisnis-bisnis yang paling sebulan omsetnya 100 juta, 300 juta. Enggak. Saya pernah ketemu perusahaan-perusahaan yang omsetnya 5 miliar sebulan, 3 miliar sebulan, 20 miliar sebulan, 1 miliar sebulan, yang bisa menghasilkan net profit margin bukannya sebulan, tapi rata-rata selama setahun 20% ke atas. Nah, jadi itulah poin kedua yang Anda perlu ngecek, oke? Oke, nomor 3. ROE atau ROE. ROE adalah Return on Equity. Artinya mengukur modal yang Anda sudah cemplungkan di dalam bisnis Anda. Semua laba tahan yang sudah Anda cemplungkan, dibiarkan di dalam bisnis Anda, pengembaliannya itu bagus atau tidak. Rumusnya seperti apa? Anda ngambil profit Anda selama setahun, dibagi dengan total modal plus laba ditahan Anda. Nah, modal dan laba ditahan dicari di mana? Di dalam neraca laporan keuangan yang ada di dalam balance sheet neraca keuangan bagian ekuitas tadi. Nah, kalau Anda tidak punya neraca keuangan, maka ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Tapi kalau Anda punya, maka Anda ambil profit Anda setahun, bagi itu. Anda juga bisa hitung bulanan, tapi lebih tepat biasanya hitungnya per tahun karena melihat performance selama setahun. Nah, angka ini adalah muncul sebuah koma-koma. Kalau dibagi contoh nih, Anda untungnya setahun itu 1 miliar, lalu modal Anda ditambah semua laba ditahan yang masih ada dalam perusahaan belum ditarik keluar itu ada 10 miliar. Jadi 1 miliar bagi 10 miliar, maka Anda dapat 0,1 atau artinya 10%. Itu artinya setiap tahun 10 miliar modal sama laba ditahan Anda menghasilkan bunga, bunga 10%, menghasilkan keuntungan. Bunga itu adalah keuntungan kasarnya dalam konteks ROI ini 10%. Artinya 10 miliar saya cemplungkan, 1 miliar saya dapat bunganya tiap tahun tanpa mengurangi modalnya dan laba ditahan 10 miliar tadi. Nah, itu 10%. Nah, berapa di perusahaan Anda? Angka yang bagus adalah di atas 20% lebih. Kenapa Anda kasih di atas 20%? Karena kalau kita ambil 10 miliar yang sama, kita cemplungkan di salah satu bank terbesar di Indonesia, kita mendapat bunga deposito pada sekarang ini 2019 pertengahan tahun, mungkin net setelah dipotong pajak hanya mendapatkan kira-kira 4% atau kadang 3,9% doang. Di bank-bank yang lebih second tier mungkin kita bisa dapat 7% atau 6% netnya selama setahun. Nah, kalau di bisnis Anda hanya menghasilkan 4 atau 5%, mending dijual aja, ngapain capek-capek, nabungnya di deposito, betul nggak? Tapi kalau bisnis Anda artinya harus menghasilkan palingnya 3 kali dari deposito rate, karena itu bisa, yang saya bilang worth it, artinya sepadan, karena Anda ambil resiko. Anda mungkin dilarikan piutangnya, barang Anda mungkin rusak, barang yang Anda beli mungkin tidak laku, dan Anda paling tidak harus di atas 10%, 10-12% itu dianggap biasa-biasa. Tapi kalau saya bilang paling bagus adalah 20%, karena artinya Anda benar-benar mendapatkan dana pengembalian yang oke dari modal-modal Anda ini. Itulah ROI yang biasanya sering kita ambil untuk membandingkan dengan deposito rate atau dibandingkan dengan pengembalian modal dari bisnis lain. Ini bukan ROI, return on investment, bukannya. Kalau return on investment artinya berapa cepat modal Anda balik setelah Anda taruh di bisnis. Tapi ini adalah modal yang ada, laba yang sudah dicemplungkan, yang Anda sudah dapat bertahun-tahun, Anda tidak tarik keluar, Anda coba tarik sedikit, Anda gulung lagi, masuk ke dalam bisnis lagi. Nah, ini menghasilkan keuntungan itu total semua itu. Nah, keuntungan tiap tahun menghasilkannya berapa persen. Ini penting sekali, jangan sampai kita membisnis ROI-nya ini return on equity terlalu rendah. Seperti saya bilang, mungkin 4%, 7%. Bahkan di bidang industri tertentu klien saya, mereka harus di atas 30% karena resiko bisnis yang begitu besar. Tapi kalau tidak terjadi resiko, nggak apa-apa. Tapi kalau terjadi resiko bisnis besar, mereka bisa nutupin kerugian yang besar. Boleh dibilang harus 30% ke atas, tapi secara umum semua bisnis rata-rata 20% ke atas. Nah, pertanyaan, ada nggak bisnis seperti itu? Ada banget. Saya ketemu, memang tidak banyak, tapi dari klien-klien saya, ada 30% klien saya mengalami 20%. Biarpun mereka sekarang hari ini masih 8%, 7%. Tugas saya sebagai coach mereka, bantu mereka adalah bagaimana menaikkan ROI dari waktu ke waktu. Dalam setahun ke depan, 2 tahun ke depan, jadi kita jadi double. Jadi 12, jadi 15. Oke, itu adalah yang ROI. Selanjutnya, ARDs. Yes, artinya jumlah rata-rata hari piutang dagang perusahaan Anda dilunasin oleh customer Anda, pelanggan Anda. Berapa hari rata-rata pelanggan melunasin piutang mereka. Nah, ini menjadi penting di sebuah laporan keuangan untuk perusahaan kecil menengah, karena dengan laporan keuangan mereka cukup baca, cukup hitung rumusnya, dan rumusnya ada di sini nanti, dan mereka sudah bisa tahu rata-rata
berapa hari sih pelanggan saya bayar? Nah, contohnya jika selama ini rata-rata pelanggan Anda bayarnya 30 hari, maka Anda harus ekspektasi 30 hari plus minus beberapa hari. Jadi jikalau tiba-tiba Anda satu hari melihat rata-rata hari itu menjadi 45 hari, maka Anda perlu bertanya, bukankah betul selama ini rata-rata 30, 31, 32, sekarang jadi 45, berarti bertanya. Nah, saya tahu ini bukan hal yang besar, terutama jika Anda pada dasarnya seorang pengusaha yang menangani langsung semua pembayaran pelunasan piutang dari customer. Saya tahu ini bukan menjadi masalah besar, tetapi kan bukan itu tujuan kita. Jika seorang pengusaha menghabiskan waktu mengurusi semua pembayaran customer, dan yes, mereka mengetahui rata-rata berapa hari. Jika itu yang mereka lakukan, maka mereka habis waktu melakukan itu. Mereka tidak bisa lagi mempunyai waktu untuk melakukan ekspansi bisnis, bukan? Nah, tujuan kita di sini adalah tidak melakukan operasional rutin pekerjaan bisnis sehari-hari, sehingga kita bisa lepas. Dan pada waktu itu, mereka tinggal baca laporan keuangan dan mereka tak punya kontrol atas piutang dagang perusahaan mereka sendiri. Oke? Nomor 5, inventory days, artinya jumlah rata-rata hari perputaran barang dagang Anda di gudang Anda. Nah, di dalam laporan keuangan ini menjadi sangat penting karena kita dengan melihat rasio inventory days, kita bisa mengetahui berapa cepat perputaran barang dagang kita di gudang kita. Artinya, jika rata-rata barang Anda sejak dari supplier kirim masuk ke gudang Anda, dari awal masuk ke gudang Anda, sampai itu keluar lagi kirim ke customer, itu berapa hari? Nah, ini dirata-ratakan. Memang ada barang yang seminggu, ada barang yang sebulan, ada barang yang 3 bulan. Tapi rata-ratanya ini yang penting. Karena dari sini ketika Anda mulai keluar dari operasional dari bisnis Anda mulai kontrol melalui laporan keuangan, Anda bisa mengetahui apakah Anda kebanyakan barang di gudang atau terlalu sedikit barang di gudang. Atau boleh dibilang bahkan sudah ada indikasi barang mati di gudang disimpan lama. Karena jikalau Anda melihat history Anda mulai mengukur, rata-rata adalah 45 hari. Barang yang dari barang masuk sampai barang keluar customer 45 hari. Maka ketika Anda mulai buka cabang, buka cabang, ekspansi bisnis, Anda tinggal laporan keuangan, dan ternyata yang tadinya 45 hari menjadi sekarang 67 hari, maka Anda sudah tahu ini bermasalah, dan itu Anda bisa mengecek ada masalahnya di mana. Nah, kebanyakan pengusaha tidak mengontrol inventory days ini. Mereka terpaku di gudang, terpaku hadir di bisnis setiap hari, terpaku ngurusin purchasing terus-menerus, pengiriman barang, karena mereka harus tahu barang saya kebanyakan atau terlalu sedikit pada dasarnya. Tapi dengan inventory days ini, mereka tidak harus setiap hari di gudang, mereka bisa tahu. Tapi ingat, inventory days ini bukan hanya masalah rasio, tapi juga ada sistem inventory yang bagus sehingga kita tahu perhitungan stok barang di gudang kita itu akurat, tepat, sehingga apa yang muncul di laporan keuangan kita bisa percaya, sehingga kita bisa analisa dan membuat keputusan bisnis yang lebih bagus. Oke? Itulah nomor 5, inventory days. Nomor 6, DER atau Debt Equity Ratio, atau orang Indonesia sering ngomongnya sebagai DER atau DER gitu kan. Nah, DER ini sangat penting dalam bisnis karena mengukur 2 hal penting. Nomor 1, bagi Anda yang memiliki hutang bank atau hutang kepada owner lainnya atau hutang kepada investor lainnya, maka DER ini bisa mengukur berapa besar resiko Anda dengan memiliki hutang tersebut. Dan nomor 2 adalah mengukur pada dasarnya berapa yang Anda benar-benar miliki dan dibandingkan dengan hutang Anda. Nah, rumus dari ini saya jelaskan dulu, sangat simpel. Total hutang perusahaan Anda dibagi dengan total ekuitas. Nah, ekuitas itu adalah total jumlah dari modal Anda dengan jumlah laba ditahan ditotalkan, itu namanya ekuitas. Nah, kita ambil contoh, jika hutang Anda total adalah 1 miliar rupiah, dan anggaplah ternyata adalah ekuitas Anda, yaitu modal sama laba ditahan, itu adalah juga 1 miliar. Jadi 1 miliar bagi 1 miliar sama dengan nilainya 1. Nah, 1 ini maksudnya apa? Artinya setiap 1 juta yang benar-benar Anda miliki di dalam perusahaan, ya, itu sama juga dengan 1 juta hutang. Jadi 1 juta yang Anda miliki sama dengan 1 juta hutang yang Anda punya. Bagus atau tidak? Itu lumayan. Nah, kita ambil contoh lain lagi. Bagaimana jika total hutang Anda adalah 1 miliar, tetapi ekuitas Anda ada 3 miliar, maka kita mendapatkan 0,33. Nah, artinya apa? Setiap 1 juta rupiah yang Anda punya sebagai owner di perusahaan Anda memiliki hutang 300 ribuan, ya. Setiap 1 juta 300 ribuan, mana lebih baik? Yang satu tadi, arti 1 juta yang Anda miliki sebagai owner memiliki hutang 1 juta, atau lebih bagus yang 1 juta yang Anda miliki, Anda comparisonnya perbandingan adalah punya 300 ribu. Ya pasti yang kedua, yaitu 0,3. Artinya apa? DER semakin rendah semakin bagus. Nah, apa yang digolongkan bagus? Digolongkan adalah 0,5. Artinya setiap 1 juta
juta yang perusahaan yang Anda miliki di ekuitas, hutang Anda adalah paling maksimum di angka 500.000. Artinya apa? Satu juta yang Anda punya, hutang Anda 500.000. Kalau hutang dibayarkan semua, maka yang Anda miliki sisanya tinggal 500.000. Itu jauh lebih baik. Nanti perusahaan-perusahaan kalau sudah angkanya gede, puluhan miliar, ratusan miliar, maka DER 0,5 itu dianggap perusahaan super sangat-sangat bagus. Nah, DER yang maksimum yang dianggap sangat beresiko, mulai sangat beresiko adalah 3. 3 itu artinya apa? Jika hutang Anda 3 miliar, tetapi ekuitas Anda 1 miliar, kalau dibagi dapat 3, artinya setiap 1 juta yang Anda benar-benar miliki sebagai owner, hutang Anda 3 juta. Jadi kalau di likuiditas perusahaan itu atau dijual, kira-kira kasarnya, maka Anda punya 1 juta, hutang 3 juta. Kalau dijual semua, Anda masih sisa berhutang 2 juta. Artinya setelah dijual pun likuiditas pun Anda masih sisa 2 juta. Pada dasarnya, kita ngomong likuiditas simple di sini kan, bukan likuiditas sangat kompleks ya kita ngomong. Nah, apalagi kalau 5 artinya setiap 1 juta likuiditas Anda punya 5 juta di hutang, lebih parah lagi. Nah, perusahaan Indonesia, klien-klien saya coachingin ada yang di 1, ada yang 1,5, ada yang 2. Tetapi jika mendekati 3, maka sudah dibilang sangat beresiko sekali. Nah, itulah yang nomor 6, DR, Debt Equity Ratio. Oke. Yang selanjutnya adalah gross profit margin atau persentase laba kotor dari perusahaan, dari bisnis Anda. Nah, gross profit margin ini sangat penting karena ini adalah profit pertama sebelum ada operational cost, sebelum ada depreciation cost, sebelum ada biaya interest expenses. Operational cost seperti apa? Biaya gaji, listrik, sewa, ya tol, parkir dan lain-lainnya. Nah, biaya depresiasi seperti biasa dan biaya bunga pinjaman, interest expenses. Ini adalah profit yang paling pertama. Dan boleh dibilang jika Anda cek laporan keuangan Anda, dan ini nggak perlu dikira-kira, ini harus melalui laporan keuangan yang valid. Yang paling pertama adalah jika Anda bermain di bawah 5%, maka kemungkinan besar bisnis Anda adalah komoditas. Jika barang Anda, produk Anda bukan komoditas tapi gross profit margin di bawah 5%, itu artinya berarti Anda sangat-sangat perang harga sekali. Nah, kalau Anda antara 5 sama 10%, produk Anda kemungkinan bukan komoditas, tetapi barang-barang yang kemudian fast moving, penjualannya besar. Tetapi biasanya adalah barang-barang adalah perang harga. Dari gross profit margin saja, sering sekali kita bisa mengetahui dengan tepat 99% Anda sedang perang harga jika Anda antara 5-10%. Jika Anda 10-15% gross profit margin Anda juga termasuk masih perang harga dengan kompetitor, tetapi tidak sesengit yang tadi 5-10%. Nah, kalau 15-20 Anda termasuk sudah bagus. Nah, sekarang 20-40 Anda termasuk kategori perusahaan memiliki kategori gross profit margin yang lumayan, saya bilang belum bagus banget, lumayan bagus. Nah, hanya yang dibilang bagus banget dan dianggap super company adalah ketika gross profit margin Anda di atas 40%. Yes, Anda tidak salah dengar, 40% pada dasarnya. Karena perusahaan-perusahaan ini yang boleh dibilang super company, perusahaan bakalan bertahan begitu lama. Dan perusahaan 40% itu tidak ada perang harga atau hampir tidak ada perang harga. Nah, bayangkan tadi saya ngomong di awal-awal adalah net profit margin adalah komponen yang sangat penting dalam bisnis Anda, keuntungan bersih Anda. Bagaimana Anda bisa memiliki keuntungan bersih yang tinggi jika gross profit margin Anda di bawah 10%? Coba pikirkan, gross profit margin Anda 10% di bawah 10%, bagaimana Anda mungkin net profit margin di atas 20%? Jadi tidak mungkin kan? Jadi artinya bagi Anda yang sekarang di bawah 10% atau di bawah 15%, di bawah 20%, Anda harus, dimana saya biasanya coaching klien saya, gimana mereka pelan-pelan naik gross profit margin Anda dengan berbagai macam strategi. Tapi poinnya adalah bukan hanya sembarang menaikkan omset. Bayangkan jika gross profit margin Anda hanya 5, 8%, 12%, menaikkan omset itu setengah mati, baru profit naik sedikit. Sedangkan setiap tahun cost kita, biaya operasional cost kita, gajinya kadang naik lebih dari 10%. Inflasi aja sudah di atas 5%. Banyak biaya-biaya yang di operasional perusahaan kita tuh naik di atas inflasi 50% yang sekarang di Indonesia 2019 ini. Nah, bayangkan jika gross margin kita juga makin lama kan secara umum makin turun. Kalau Anda perhatikan, margin kotor produk Anda secara umum setiap tahun semakin lama semakin turun. Jadi artinya apa? Artinya kita harus inovasi balik lagi. Artinya kita harus mencari barang, produk, bisnis bagaimana margin kita naik. Memang bukan hal yang mudah, tetapi sesuatu hal dimungkinkan. Karena saya sudah banyak bantu klien saya bagaimana menekan gross profit margin mereka yang tadi hanya 10, sekarang 15. Yang tadinya 15 sekarang 25. Tadinya 20-nya sekarang jadi 30. Poinnya adalah bagaimana target saya bantu klien saya adalah 40%. Sehingga di sanalah profit yang sebenarnya bisa kelihatan. Dan bagi Anda jangan anggap 40% gross margin hanya bisnis-bisnis kecil yang paling penjualannya cuma 500 juta, 1M, 2M. Enggak.
ada perusahaan yang 10 miliar sebulan, ada perusahaan 5 miliar, 20 miliar dengan margin di atas 40%. Dan itu bisa sesuatu yang bisa dilakukan di Indonesia. Oke? Jika Anda suka video ini, pastikan Anda tekan tombol like dan klik tombol subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips dan strategi bisnis dari saya. Oke? Klik tombol like, subscribe. Saya Coach Yusman. Take action now.